Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Well, untuk video kali ini adalah video lanjutan dari strategi main harga di part yang pertama. Kita lanjut part yang kedua. Oke, untuk video kali ini aku pengen lanjutin untuk part kedua. Di sini aku pengen sharing 3 trik lagi buat kalian untuk strategi main harga. So, kalian harus nonton sampai selesai supaya kalian nggak salah paham dan kalian bisa ngerti. Oke? Jadi langsung aja kita mulai yang pertama. Oke, cara yang pertama adalah make audience feel special. Nah, ini aku pelajari banget gitu kan dari Habit, Grab, Gojek, Topet, Shopee, e-commerce yang sering banget pakai cara ini, teman-teman. Jadi mereka itu kasih kayak promosi khusus ke audiens. Nah, terlepas itu dia orang yang udah sering pakai jasa platform tersebut atau orang yang mungkin baru install di platform tersebut. Nah, contoh seperti ini kalian bisa lihat di layar sini ya, teman. Ini aku contoh dari Grab. Nah, Grab ini memakai kata-kata yang pertama, kata-kata yang kayak teman sendiri gitu kan, kata-kata yang manis-manis lah, kata-kata yang mungkin soft selling gitu. Nah, kemudian dia juga menawarkan promo-promo untuk mungkin buat kalian yang baru install atau mungkin kalian yang udah sering berlangganan pakai Grab atau Gojek, itu juga dikasih bonus biasanya. Jadi nggak melulu kalau misalnya memberikan treatment ke audiens, treatment ke calon pembeli kita atau orang yang udah sering produk kita itu dengan kasih harga murah. Nggak selalu seperti itu. Kalian bisa menekankan ke psikologinya, ke kenyamanannya. Jadi orang itu kan kadang ada yang suka diperhatikan, ada orang yang suka kalau misalnya ada orang itu care ke dia. Nah, itu kita bisa ambil ranah yang di situ, teman-teman. Jadi kita nggak melulu kasih diskon, kasih hard diskon gitu kan. Kita bisa kasih ucapan atau say hi atau mungkin kasih bonus-bonus yang receh lah kayak gitu kan. Itu bisa membuat engagementmu ke audiens atau ke pembeli kalian atau ke calon pembeli kalian itu bertambah, teman-teman. Poin yang kedua, kalian bisa kasih kesan keuntungan. Nah, maksudnya gimana, Mas? It's really work, teman-teman. Apalagi buat orang-orang target kita yang mereka itu shopping addict. Psikologi orang itu, basically, orang-orang itu kan sebenarnya suka dapat barang dengan jumlah yang banyak. Dengan sekali bayar, kita dapat barang banyak, itu kan kita lebih suka gitu kan. Kita lebih senang daripada kita bayar satu, kita dapat satu. Itu kita lebih senang kita bayar satu, kita dapat dua atau dapat tiga, kayak gitu kan. Nah, strategi ini selain memberikan kesan keuntungan gitu kan, tapi jelas ini juga menurutku bisa lebih menguntungkan juga untuk jualan kita, teman-teman. Nah, caranya gimana, Mas? Oke, caranya aku kasih tahu, kalian bisa nyimak dan kalian bisa komen di bawah habis ini ya. Jadi contoh, aku jualan kopi per packnya atau per gelasnya lah atau per piecesnya itu harganya 13.000. Kemudian teknik ini aku rubah cara jualannya dengan kopinya ini aku jual 3 pieces dengan harga 40.000. Nah, dari sini menurut kalian ada yang aneh nggak? Kalian bisa komen di bawah. Oke, lanjut poin yang terakhir, nomor 3, ada namanya limited time. Cara ini juga jadi salah satu cara yang langsung bikin calon pembelimu maksa buat beli gitu ya, kayak kepaksa kayak gitulah. Nah, kasih tahu keunggulan dan masa berlaku promosi kalian. Usahakan jangan terlalu lama jedanya. Misal kayak mungkin promonya sebulan, itu kan ya kelamaan cuy. Orang-orang ya keburu nggak cepet-cepet action, akhirnya ya mereka bakalan lupa juga sama promosi kalian kayak gitu. Ini biasanya sering dipakai untuk e-commerce gitu kan, kayak flash sale atau mungkin diskon-diskon pas tanggal-tanggal cantik gitu kan. Itu kalian pasti tahu juga. Itu kenapa cuma dikasih mungkin batas limit 1 hari atau bahkan cuma 1 jam kayak gitu kan. Nah, bisa juga kamu limited kayak diskon sekian persen gitu kan, hanya untuk 5 orang pembeli pertama contohnya, atau mungkin sampai tanggal misal sehari atau mentok seminggu lah ya kayak gitu. Jangan sampai sebulan karena ya udah keburu lupa, Pak. Orang semakin nggak cepat action, itu mereka malah ada pikiran untuk menunda-nunda membeli gitu. Karena gini, kalau kita main psikologi ya,
Orang itu kalau misalnya udah kepepet gitu kan, ada harga produk 100.000, kemudian ngeliat diskon harga jadi 50.000, tapi cuma berlaku 1 jam atau 2 jam lah. Nah itu orang pasti langsung action. Wah ini mumpung lagi ada promo, biasanya harganya 100.000, tapi sekarang harganya 50.000. Ya udah, sekarang gas, aku tungguin. Pokoknya 1 jam ini aku selesaiin transaksi selesai supaya aku dapat barang tersebut. Itu menurutku bakalan lebih apa ya? Probabilitas untuk barang tersebut laku itu bisa 90%. Bila dibandingkan dengan harga normal misalnya 100.000 tadi, kita kasih sale 1 bulan jangkanya, harganya jadi 50.000, 50% gitu kan. Itu orang ya ada yang beli, cuma mungkin probabilitasnya nggak sebesar yang dipepet untuk 1 hari doang atau 1 jam itu tadi, teman-teman. Nah, kalian juga bisa pakai kayak itu tadi, kayak hanya untuk 5 orang gitu kan, atau hanya untuk berapa orang pembeli pertama. Nah, terserah belakangnya kalian mau kasih tulisan atau kata-kata seperti apa, pokoknya depannya ada tulisan hanya. Jadi itu udah kesannya kayak menglimited banget, udah limited waktu, kemudian limited kuota juga. Nah, itu orang pasti bakalan langsung action gitu loh. Oke teman-teman, itu tadi 3 trik strategi kalau misalnya kita main psikologi harga ke customer kita. Nah, cara ini bisa kalian pakai, bisa kalian terapkan juga di bisnis kalian. Kalau misalnya kalian cocok, silahkan pakai. Nggak cocok, ya udah gitu, nggak masalah. Oke, jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Semoga bermanfaat. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.